Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Kepala SMPN 31 Jakarta, Bapak Tusirul SPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta staf. Yang saya hormati Kepala Tata Usaha Ibu Hajah Mila, para Dewan Guru serta anak-anakku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul di rumah kita masing-masing. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman yang serba modern seperti ini. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan satu wejangan kepada anak-anak sekalian yang bertemakan menjadi pribadi yang mandiri. Mandiri adalah mengerjakan sesuatu dengan daya dan upaya kita tanpa dibantu oleh orang lain. Dari hal yang kecil, misalkan kita melakukan pekerjaan yang biasa kita lakukan, misalkan sejak bangun tidur kita membersihkan tempat tidur sebelum kita beranjak untuk mandi dan sebagainya. Untuk mandiri di sini tidak akan bisa terlepas dan terjadi begitu saja, tetapi dia harus dilatih dan berlatih sejak dini sehingga nantinya akan terbiasa untuk mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Anak-anakku yang berbahagia, pada dasarnya mandiri itu memang mengerjakan segala sesuatu sendiri, namun tidak lepas juga dari campur tangan orang lain, yakni kita harus sering berkomunikasi dengan orang lain. Apa yang kita tidak bisa lakukan, kita selalu bertanya. Nah, untuk melakukan hal sesuatu agar kita mandiri, pertama kali yang harus kita lakukan, apa yang akan bisa kita lakukan pada saat ini, yakni dengan mengerjakan sesuatu tanpa adanya bantuan dari orang lain. Kemudian yang kedua, kita melakukan itu harus menggunakan plan kita, artinya kita harus mempunyai rencana hidup kita mau bagaimana. Hiduplah kita ini dengan berbagai mimpi. Kita tulislah mimpi-mimpi kita itu sebanyak mungkin agar kita nantinya dapat menjalankan plan yang sudah kita atau rencana yang kita sudah tentukan sebelumnya. Nah, dengan begitu insya Allah apa yang akan kita lakukan nantinya sesuai dengan rencana karena sudah kita impikan atau kita sudah rencanakan sebelumnya. Kemudian setelah kita membuat plan, kita yang ketiga itu kita harus membuat dan kita harus banyak bertukar pikiran sama orang lain. Artinya
bila kita suatu hari kita itu punya masalah dan kita harus bersifat terbuka kepada orang yang kita benar-benar percayai. Dalam artian kita harus percaya dengan orang tersebut jika orang tersebut itu tidak akan menyebarkan apa yang kita sudah bicarakan dan kita sudah minta bantuan kepada mereka, hal-hal yang kita hadapi, karena kemungkinan kita tidak bisa sendiri melakukannya. Oleh karena itu kita butuh bantuan orang lain. Selanjutnya, selain itu kita juga harus dapat dan kita harus selalu mengharapkan kritikan dari orang lain, agar karena kritikan itu merupakan satu cambuk untuk meraih satu kesuksesan. Nah, kesuksesan ini bukan berarti kita lakukan tanpa adanya suatu permasalahan. Nah, kalau kita tidak dapat menerima kritik dari orang lain, saya yakin apa yang kita impikan sebelumnya itu tidak akan tercapai. Karena apa? Karena kritikan itu merupakan satu masukan yang baik, bukan satu kegagalan. Namun segala usaha itu memang ada gagal, dan tapi kritikan dari orang lain itulah, masukan dari orang lain atau saran dari orang lain merupakan satu cambuk agar kita dapat melaksanakan sebaik mungkin apa yang kita akan laksanakan sesuai dengan yang kita impikan. Karena apa? Yang namanya mandiri itu tidak akan terjadi begitu saja. Dan kesuksesan itu juga tidak akan kita raih jika tidak ada satu kegagalan. Sehingga jika kita gagal satu kali, bukan berarti kita gagal seterusnya. Namun kegagalan adalah satu kunci, satu jalan kita sukses untuk seterusnya. Sehingga kita dapat meraih nanti mimpi-mimpi kita, apa yang kita telah plankan, apa yang kita telah rencanakan itu berjalan dengan baik. Nah, jadi jangan merasa besar kepala, tinggi hati, tidak mau menerima kritikan atau saran dari orang lain. Itu salah besar. Orang yang hidup bagus dan orang yang mempunyai sesuatu talenta yang tinggi, dia selalu menerima kritikan dari orang lain dan saran dari orang lain, karena saran itu merupakan salah satu cambuk agar kita dapat melaksanakan dengan baik dan agar yang kita sudah rencanakan itu, yang sudah kita impikan itu akan tercapai nantinya. Oleh karena itu, belajarlah. Mumpung kalian masih remaja dan akan yang kelas 7 juga baru mau menginjak remaja, jadikanlah diri kalian yang selalu menjadi orang yang mandiri. Jadi umpamanya ada kawan kalian yang mengerjakan sesuatu, itu selalu mencontek ataukah dia selalu minta bantuan sama orang lain, berarti anak tersebut atau kawan kamu itu belum sepenuhnya menjadi anak yang mandiri. Kenapa? Karena dia tidak percaya kalau di dalam jiwanya, di dalam dirinya, dan di dalam hatinya itu ada suatu potensi, tapi dia tidak menyadari kalau potensi itu benar-benar ada di dalam dirinya. Oleh karena itu, kita yakinkan kalau diri kita punya potensi yang baik, kita punya potensi yang tinggi. Hanya saja kita harus pelan-pelan dan kita harus percaya kalau kita punya potensi yang dapat kita berikan, yang dapat kita tularkan kepada orang lain. Karena jika kita memang menginginkan sesuatu yang kita impikan itu tercapai, ya memang kita harus terima dan kita harus menerima apa yang dijadikan, yang dikritik oleh orang lain agar menjadi
cita-cita yang akan kita sudah impikan itu akan tercapai dengan baik. Ya, untuk yang di kelas 8 dan kelas 9 yang sudah menginjak remaja, jadikanlah diri kalian itu menjadi seorang yang kokoh dalam pendirian, tidak bergantung pada orang lain. Jika orang lain itu mengikuti kamu yang sudah mandiri, tidak masalah, tetapi jangan sekali-kali kamu yang sudah mandiri mengikuti kawan kamu yang belum memiliki sifat yang mandiri. Karena mandiri itu harus dipupuk sejak sekarang. Oleh karena itu, anak-anak, jadilah kalian seorang pelajar yang mandiri, yang dapat diperhitungkan nantinya pada saat kamu sudah nanti terjun ke masyarakat, ataukah nanti kamu sudah bekerja ataupun lainnya. Nah, sejak sekaranglah kamu pupuk kemandirian itu sejak sekarang, karena kemandirian karakter itu tidak jalan sebegitu cepat, namun dia harus punya dan ada latihannya. Artinya pada saat kita mulai menjadi seorang yang mandiri, kita harus mau belajar dan harus belajar dan belajar sejak dini. Jangan sampai nanti sudah besar ataupun kamu nanti sudah terjun ke masyarakat, semuanya tidak akan berjalan baik, sehingga nantinya kamu menjadi orang yang dapat dibanggakan baik oleh keluarga, pada diri kamu maupun kepada orang lain. Kamu satu sosok pemuda dan sosok orang yang dapat dijadikan contoh. Ya, jadilah manusia yang berguna nantinya. Jadilah matahari yang dapat menyinari dunia sampai kapanpun dan tidak redup oleh apapun, dan tidak redup pula oleh waktu dan lainnya. Oleh karena itu, saran saya, mulailah dari sekarang kalian pupuk rasa mandiri kalian dengan baik. Jadikanlah ya diri kita ini diri yang paling baik di antara orang-orang yang baik, yang insya Allah nantinya kalian akan menjadi orang yang dapat diperhitungkan dalam berbagai segi, baik itu dalam pendidikan, dalam keterampilan maupun talenta yang lain. Demikian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.